Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan pengantar mata pelajaran Akhlakul Karimah. Simak baik-baik. Mengapa kita mesti belajar akhlak mulia? Yang pertama adalah karena akhlak mulia merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersifat seperti ikhlas, jujur. Maka menjadikan diri kita ini adalah berkepribadian dengan akhlak mulia adalah suatu kewajiban, bukan sekedar adat, bukan sekedar kebiasaan seperti orang-orang Jepang yang mungkin dia jujur, yang itu karena kebiasaan mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena adanya krisis akhlak bagi kaum muslimin. Jadi ketika kita berada di lingkungan, kita akan terpengaruh jika kita tidak belajar, karena banyaknya orang yang memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Maka perlu kita untuk mempelajari akhlak yang mulia ini. Yang kedua adalah agar orang-orang tidak menjauh dari kita, karena kita ini adalah seorang dai yang kedepannya kita akan menjadi seorang ulama, hingga nanti kalian menjadi ulama yang dicintai oleh orang, sehingga kalian mudah menyampaikan dakwah dan mengajarkan Islam yang kalian pelajari. Yang keempat adalah agar apa yang kalian sampaikan itu mudah diterima. Ketika kita tidak berakhlak, tidak bisa orang menerima apa yang kita sampaikan, meskipun itu benar. Selanjutnya adalah ketika nanti kalian menuntut ilmu dengan perhiasan, dengan akhlak mulia yang kita miliki, maka akan menenteramkan hati kita, karena kita dijauhi oleh sifat iri, dengki, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita akan terhindar dari sifat-sifat buruk, karena banyak akhlak-akhlak buruk yang kita akan terjerumus ketika kita tidak mengetahui mana akhlak mulia, mana akhlak yang buruk. Dan yang paling penting adalah kita harus mulai belajar sejak kecil, karena kalau tidak, ya kita akan berat nanti ketika sudah dewasa untuk berusaha sabar, berusaha untuk jujur dan lain-lain. Maka itulah pentingnya mengapa kita mesti belajar akhlak yang mulia. Selanjutnya yang kedua adalah apa itu akhlak karimah? Akhlakul karimah apa itu? Akhlakul karimah adalah secara bahasa artinya perangai atau tabiat. Dalam bahasa Inggris namanya personality atau kepribadian yang ada dalam diri seseorang. Secara istilah adalah akhlak karimah atau akhlak mulia itu adalah tata cara kita bergaul sesama seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan para manusia. Dengan akhlak mulia kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan tempat atau rumah nanti di surga yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya nanti ketika ditimbang di hari kiamat amalan kita di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan bahwa akhlak mulia itu memiliki timbangan yang sangat berat. Selanjutnya adalah orang yang berakhlak mulia mampu mengejar, mampu mencapai derajat orang yang ahli puasa, ahli sholat malam yang sangat susah untuk dilakukan. Namun dengan berakhlak mulia kita akan mampu mencapai derajat orang-orang yang sering berpuasa Senin, Kamis, dan Qiyamul Lail. Selanjutnya adalah dengan akhlak mulia kita akan memiliki peluang untuk masuk surga insya-Allah, karena yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Nah, insya Allah setelah kita mengetahui keutamaan akhlak mulia, maka kita akan tergerak untuk berusaha mendapatkannya. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan akhlak mulia? Ya tentu dengan dua hal yang paling utama, yaitu kita belajar apa itu akhlak mulia. Contoh-contohnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah kita tentunya senantiasa meminta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa insya Allah.
Materi yang akan kita pelajari ke depan adalah satu, kita akan memahami apa itu akhlak mulia. Yang kedua adalah kita akan mengetahui keutamaan akhlak mulia. Yang ketiga adalah kita bagaimana membahas akhlak-akhlak mulia sebanyak 20 yang utama. Yang keempat adalah kita akan mengetahui bagaimana bahaya dan buruknya seseorang yang memiliki akhlak yang buruk. Yang kelima adalah ketika kita sudah mengetahui, kita akan berusaha mengamalkan akhlak-akhlak mulia tersebut. Akhlak mulia yang akan kita pelajari, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ihsan atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau muraqabatullah. Yang ketiga adalah asy-syaja'ah, keberanian. Yang keempat adalah al-haya atau malu. Yang kelima adalah rahmah, memiliki kasih sayang. Yang keenam adalah siddiq, senantiasa jujur. Yang ketujuh adalah sabar. Yang kedelapan adalah iffah, adil, husnuzon, berprasangka baik. Selanjutnya adalah tawakal, tawadhu, amanah, itqan atau senantiasa bersifat profesional, berusaha bekerja secara sempurna. Ta'awun, senantiasa bekerja sama dengan orang lain. Rifq, memiliki sifat lemah lembut, menjaga lisan, memaafkan, dermawan, murah senyum, dan beberapa yang lain yang belum Ustaz sebutkan. Contoh akhlak yang buruk yang akan kita pelajari dan kita ketahui adalah seperti syirik dan riya, pamer, sombong, dengki, hasad, dusta, munafik, namimah, tamak, curang, prasangka buruk, merendahkan orang lain, tergesa-gesa, lemah dan malas, pelit, pengecut, suka memaki, cari-cari kesalahan orang lain, berkata kotor, mudah putus asa, pendendam, suka mengeluh, suka meminta-minta, إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين